Assalamualaikum, sahabat channel Lubuak Carito. Bismillahirrohmanirrohim. Kali ini, kita akan membahas dan membacakan tentang Ahlus Sunnah dan tentang ketuhanannya. Sebagai orang kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentu kita harus tahu bagaimana tentang Allah itu, bagaimana sifat Allah itu, dan apa saja tentang Allah itu yang wajib kita ketahui dan akan kita kaji dengan landasan Al-Quran dan hadisnya. Semua akan kita sampaikan dengan sejelas-jelasnya, khusus bagi yang sudah balik dan dewasa yang bisa memahami dengan hati sanubari. Simak baik-baik agar akedah dan pemahamanmu tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah dan tentang ketuhanan benar-benar mantap dan tertancap di dalam hati. Simak baik-baik, kajian akan dimulai, kitab akan dibaca. Jangan sampai ada yang tidak memahami, apalagi dalam keraguan-raguan dalam memahami i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Awali dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Sahabat channel Lubuak Carito, i'tikad disebut juga faham kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah disusun oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, terbagi atas beberapa bagian. Simak baik-baik sahabat channel Lubuak Carito. Ini penting, tanamkan ke dalam hati sanubarimu. Nomor 1, tentang ketuhanan, agar kamu tahu tentang Tuhan. Nomor 2, tentang malaikat-malaikat, agar kamu faham bagaimana malaikat itu. Nomor 3, tentang kitab-kitab suci, agar kamu faham dengan kitab yang kamu baca. Nomor 4, tentang Rasul, agar kamu tahu siapa Rasul itu dan bagaimana. Nomor 5, tentang hari akhirat, agar kamu tahu bagaimana hari akhirat itu. Nomor 6, tentang qada dan qada, agar kamu tahu dengan nasib baik dan nasib burukmu. Pembagian yang 6 ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya oleh seseorang, simak baik-baik arti hadisnya yang saya bacakan. Seperti biasa, suara Google ini tidak fasih mengucapkan muhkrik dan tajwid. Jadi, ayat hadisnya kamu lihat di video, artinya yang saya bacakan simak baik-baik. Maka, beritahulah kami, hai Muhammad, tentang iman. Nabi Muhammad menjawab, engkau mesti percaya kepada adanya Allah, dan malaikat-malaikatnya, dan kitab-kitab sucinya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan qada dan qadar, nasib baik dan nasib buruk. Hadis riwayat Imam Muslim. Lihat Sahih Muslim juz 1 halaman 22. Ini sangat penting untuk kamu ketahui, kamu akui, dan wajib percaya. Tanamkan ke dalam hatimu arti hadis ini, dengan artinya yang sangat dalam. Setelah engkau renungkan, lalu bagaimana tentang ketuhanan? Simak baik-baik, ini kajian sangat dalam. Fahami satu persatu, jangan sampai keliru. Saya akan menjelaskan sejelas-jelasnya tentang ketuhanan. Sahabat channel Lubuak Carito, kita harus percaya seyakin-yakinnya bahwa Tuhan itu ada. Ia mempunyai banyak sifat. Dari sifat-sifatnya inilah kita makin percaya Allah itu ada. Boleh dikatakan bahwa Tuhan mempunyai sekalian sifat Jamal, keindahan, sifat Jalal, kebesaran, dan sifat Kamal, kesempurnaan. Tetapi yang wajib kita ketahui dengan terperinci oleh setiap orang Islam yang sudah balik dan berkal adalah, simak baik-baik, 20 sifat yang wajib, mesti ada, pada Allah, dan 20 sifat, yang mustahil, atau tidak mungkin ada, pada Allah, dan 1 sifat, yang harus, boleh ada, boleh tidak ada, pada Allah. Adapun, sifat yang 20, yang mesti ada, dan yang 20, mustahil pada Allah itu, adalah, simak baik-baik sahabat channel Lubuak Carito, agar kita benar-benar faham dengan sifat 20 ini. Ada dan yang tidak ada, dan yang ada dan bisa tiada pada Allah. Simak baik-baik, yang nomor 1. Nomor 1, wujud, artinya Tuhan ada, mustahil ia tidak ada. Bukti atas adanya Tuhan, ialah adanya alam ini. Kalau Tuhan yang menjadikan alam ini tidak ada, tentulah alam ini juga tidak akan ada. Kita melihat dengan mata kepala adanya alam. Ini suatu bukti bahwa yang menjadikannya ada. Yang menjadikannya itulah Tuhan. Kalau kita melihat suatu rumah sudah jadi
bagus kelihatannya, sudah barang tentu kita yakin, bahwa ada tukang yang membuatnya, kita yakin, tak mungkin rumah itu kan jadi sendiri, tanpa ada tukang yang membuatnya. Simak baik-baik, firman Tuhan yang akan saya bacakan, amat suci ia Tuhan, yang Esa, lagi gagah, surat Az-Zumar ayat 4. Dan juga ada firman Tuhan lagi, simak baik-baik ayatnya di video, artinya yang saya bacakan, tiada yang berbisik, melainkan ia, yang keempat, tiada yang berbisik berempat, melainkan ia, yang kelima, tiada yang berbisik berlima, melainkan ia yang keenam, tiada kurang dari itu, tiada lebih dari itu, melainkan ia bersama, di mana mereka berada. Surat Al-Mujadalah, ayat 7, melihat dari arti ayat ini, sahabat channel Lubuak Carito, kita benar-benar faham, teranglah, bahwa Tuhan ada, dan ia mengetahui, apa yang terjadi di langit, dan di bumi, sampai ia mengetahui bisik-bisik hati seseorang. Ini yang perlu kita fahami jauh ke lubuk hati kita yang paling dalam, bahwa Tuhan pasti tahu bisik-bisik apa kata hatimu. Maka dari itu, jangan pernah di hatimu terbesit yang kotor-kotor, yang rusak, yang jahat, yang buruk. Tuhan pasti tahu bisik-bisik dalam hatimu. Ini adalah sudah sifat Tuhan, percuma ada bisik-bisik di hatimu, apalagi bisik-bisik yang merusak hatimu. Tuhan pasti tahu. Jika kau takut berbuat salah pada Tuhan, maka ingatlah Tuhan jika hatimu telah rusak dengan bisik-bisik yang kurang baik, dan berbuat salah. Fahamilah, mengertilah dengan sifat Tuhan yang nomor satu ini, lalu simak baik-baik sifat Tuhan yang nomor dua. Nomor dua, Tuhan bersifat kidam, artinya, tidak berpermulaan adanya. Mustahil ia berpermulaan adanya, karena kalau ia berpermulaan adanya, maka samalah ia dengan makhluk. Kalau ia sama dengan makhluk, maka ia bukan Tuhan. Selain daripada itu, kalau ia berpermulaan adanya, maka, siapakah yang menjadikan makhluk yang terdahulu daripadanya? Dalil dari Al-Quran, atas kidamnya, Tuhan ialah, firman-Nya. Simak baik-baik ayatnya, di video sahabat channel Lubuak Carito, artinya yang saya bacakan, artinya, ialah, Tuhan, yang tidak berpermulaan adanya, dan pula, tidak berkesudahan adanya. Ialah yang lahir wujudnya, ialah yang tersembunyi, zatnya, dan ia tahu tiap-tiap sesuatu. Al-Hadid ayat 3. Melihat arti ayat ini, kita benar-benar percaya dengan sifat kidamnya. Ini yang akan kita tanamkan dalam hati sanubari kita. Tahunya kita, dengan sifat kidam yang ada pada Allah. Lalu yang nomor 3, simak baik-baik sahabatku. Nomor 3, baka. Arti baka, ialah, kekal selama-lamanya. Mustahil ia akan lenyap, atau habis. Tuhan, tidak mungkin akan habis. Karena ia, kalau tidak ada lagi, maka siapakah yang akan menjadi Tuhan? Sesudahnya, Tuhan kekal buat selama-lamanya, dan ia akan mengekalkan pula, sorga dan neraka, bersama penghuni-penghuninya. Dalil, dalam Al-Quran bersifat kekal ialah, simak baik-baik sahabatku, lihat ayatnya di video, artinya yang saya bacakan, segala sesuatu akan lenyap, kecuali, zatnya. Al-Qahas ayat 88, kalau kita fahami arti syarat ini, yakinlah seyakin-yakinnya hati kita, dengan sifat bakanya Allah. Simak baik-baik yang nomor 4 sahabatku. Nomor 4, muhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Tuhan bersifat, muhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Artinya, Tuhan, berlainan dengan sekalian, makhluk. Mustahil ia serupa, dengan makhluknya. Kalau Tuhan serupa dengan makhluk, maka ia, bukan Tuhan. Agar karena itu, mustahil, tidak mungkin, ia serupa. Tuhan besar, tinggi, agung dengan segala kebesaran, ketinggiannya, dan keagungannya. Tidak ada satu jua di antara makhluk yang menyerupainya dalam kebesaran, ketinggiannya itu. Dalil sifat ini dalam Al-Quran ialah, lihat ayatnya di video, artinya yang saya bacakan, tiada yang menyerupainya, suatu juga, ia mendengar, lagi melihat. Asy-Syura ayat 11. Melihat arti dari ayat ini sahabatku, kita benar-benar yakin dengan sifat Allah. Dia melihat kita, mungkin saja, kita lagi berbuat dosa dan dosa. Ia melihat kita, atau barangkali kita berbicara salah, pembohong, pendusta, penipu, ucapan yang salah. Yakinlah,
Allah mendengar kita. Inilah sifat Allah yang dijelaskan dalam Al-Qur'an-Nya. Lalu barang siapa yang mengatakan bahwa Tuhan duduk serupa dengan duduk kita di atas kursi, atau turun serupa dengan kita turun tangga, atau mempunyai rupa serupa dengan muka kita, atau mempunyai kaki serupa kaki kita, maka orang itu menentang ayat ini, dan ia menurunkan derajat Tuhan. Ini yang perlu kita renungkan jauh ke lubuk hati yang paling dalam. Sahabatku, jangan pernah menyamakan Tuhan dengan sesuatu apapun. Simak baik-baik nomor 5. Nomor 5, Qiyamuhu binafsihi. Tuhan Allah bersifat Qiyamuhu binafsihi, artinya ialah bahwa Tuhan berdiri sendiri, tidak membutuhkan pertolongan orang lain. Mustahil ia membutuhkan pertolongan orang lain. Kalau ia membutuhkan pertolongan orang lain, maka ia adalah lemah, tidak sempurna, tidak berhak menjadi Tuhan. Tuhan Allah kuasa, gagah tegak berdiri sendiri, tak membutuhkan pertolongan siapa juga pun. Dalil sifat ini dalam Al-Quran ialah, simak baik-baik sahabatku, ayatnya di video. Artinya yang saya bacakan, artinya, bahwasanya Allah tidak membutuhkan makhluk. Al-Ankabut ayat 6. Kalau kita lihat arti ayat ini, kita renungkan, tak pantaslah kita sombong meski kita punya kelebihan dari orang lain. Kelebihan kita manusia tak lain dari ada yang membantu dan memberi. Jadi janganlah sombong angkuh, Allah tidak membutuhkan. Sungguh sangat dalam untuk kita renungkan ke dalam lubuk hati yang paling dalam. Lalu simak baik-baik nomor 6, Wahdaniyah. Arti Wahdaniyah, Esa, Tuhan adalah Maha Esa, mustahil ia berbilang banyak. Kalau ia banyak, tentu timbul perselisihan atau perbedaan faham antara mereka dan akan binasalah alam ini karena yang satu membawa ke hilir dan yang lain membawa ke mudik. Karena itu, Tuhan Maha Esa, Maha Tunggal. Simak baik-baik sahabatku, dalilnya dalam Al-Quran. Lihat ayat di video. Artinya yang saya bacakan, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa, tiada Tuhan selain Dia, pengasih dan penyayang. Al-Baqarah 163. Simak baik-baik nomor 7, Kudrat. Tuhan Allah bersifat kudrat. Arti kodrat ialah kuasa. Mustahil ia lemah, doif. Kalau ia lemah, tentu makhluknya tidak akan terjadi. Dan kalau lemah itu bukan Tuhan. Dalil surat ini banyak dalam Al-Quran, diantaranya, simak baik-baik sahabatku. Lihat ayat di video, artinya yang saya bacakan, dan adalah Allah atas tiap-tiap suatu kuasa. Al-Sezab ayat 72. Lalu nomor 8, Tuhan Allah bersifat iradah. Iradah artinya menetapkan sesuatu menurut kehendaknya. Mustahil ia tidak menurut kehendaknya, dan mustahil ia dipaksa oleh kekuatan lain untuk melakukan sesuatu. Kalau ia dipaksa kekuatan lain, maka ia bukan lagi Tuhan, karena ia suatu yang lemah. Sahabat channel Lubuak Carito, simak baik-baik dalilnya di Al-Quran. Lihat ayat di video, artinya yang saya bacakan, dan Tuhanmu menjadi apa yang ia mau, dan yang ia kehendaki. Kohas 68. Kalau kita fahami arti ayat ini, sudah jelas, kekuatan Tuhan, apa yang ia mau, apa yang ia kehendaki, tak satu pun yang bisa menghalangi. Lalu simak nomor 9, ilmu. Simak baik-baik, sahabatku, Tuhan bersifat dengan ilmu. Arti ilmu ialah berpengetahuan. Tuhan Allah tahu seluruhnya, tahu yang telah dijadikannya, dan tahu yang dijadikannya. Mustahil ia tidak tahu. Kalau ia bodoh, tak tahu tentulah ia tak dapat mengatur alam ini. Sekarang ternyata bahwa alam ini berjalan menurut stelnya dengan teratur rapi, yang membuktikan bahwa yang memegangnya dan yang mengaturnya adalah Tuhan yang paling tahu, yang paling pandai, dan yang paling cerdik. Simak baik-baik hadisnya di video, artinya yang saya bacakan, dan ia Tuhan mengetahui segala sesuatu. Al-Baqarah 29. Kalau kita fahami arti ayat ini, tak ada lagi celah untuk kita berbuat jahat, apalagi berkhianat-pengkhianat, bergunjing memfitnah, membuka-buka aib orang. Malah sekarang ini aib pasangan yang diceritakan. Ingatlah, Allah mengetahui segala sesuatunya. Jadi pantaslah kau dapat nerakanya. Bagi yang tidak faham betul ayat ini. Lalu nomor 10. Simak baik-baik sahabat channel Lubuak Carito. Nomor 10. Tuhan Allah bersifat dengan hayat. Arti hayat adalah
hidup, mustahil ia mati. Kalau ia mati, niscaya akan berantakan alam ini, karena tidak ada yang mengemudikan lagi. Karena itu, mustahil ia mati. Contoh, sebuah mobil yang sedang berjalan, kalau supirnya mengantuk saja, akan terjunlah mobil itu ke jurang, atau bertabrakan tak terkendali. Apalagi kalau supirnya mati, alam yang luas ini, matahari dan bulan, planet-planet yang berjalan di ruang angkasa, kalau tidak ada Tuhan yang mengaturnya, niscaya akan tabrakan, dan akan hancur luluhlah, kita semuanya. Simak dalil Al-Qur'annya, sahabatku, lihat ayat di video. Artinya yang saya bacakan, tiada Tuhan selain Ia, yang hidup dan tegak. Al-Baqarah 255, melihat arti ayat ini. Sebagai manusia sangat merugilah kita, punya otak, punya pikiran, namun masih berbuat salah dan dosa. Dasar manusia kurang ajar, belajarlah berpikir dan memahami arti ayat ini. Tuhan hidup dan tegar. Sebelum ini sudah dikatakan, Tuhan Maha Melihat Maha Mendengar. Kenapa sikapmu seakan-akan masih tak menghiraukan ini? Agar engkau benar-benar bisa memahami sifat-sifat Tuhan yang saya bacakan ini. Simak baik-baik sahabat baikku. Nomor 11, sama. Sama artinya mendengar. Tuhan Allah mempunyai sifat sama, yaitu mendengar. Mustahil ia Tuhan tuli, adalah sifat kekurangan, tidak masuk akal. Kalau Tuhan masih mempunyai sifat kekurangan, jadi raja saja tidak mungkin orang tuli. Apalagi jadi Tuhan. Tuhan melihat dan mengetahui, melihat semuanya, dan mengetahui semuanya. Tidak ada sesuatu yang bersembunyi baginya, baik sendirian, apalagi di hadapan umum. Karena Tuhan melihat dan mendengar semua itu. Firman-Nya mengatakan, simak baik-baik sahabatku. Ayatnya di video, artinya yang saya bacakan. Dan Ia mendengar lagi melihat. Asyura 11, sahabat channel Lubuak Carito. Nomor 12, basar. Tuhan Allah bersifat dengan basar, artinya Nya melihat. Mustahil ia buta. Buta adalah sifat kekurangan. Amat suci Tuhan dari sifat kekurangan. Kalau ia buta, tentu kacau segala urusannya. Simak firman-Nya lagi, yang artinya saya bacakan. Dan ia mendengar, lagi melihat. Asyura 11, dan lagi firman-Nya. Lihat ayat di video, artinya yang saya bacakan. Apakah mereka menyangka bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisik mereka? Iya, dan pula rasul-rasul kami, malaikat-malaikatnya, menuliskan pula. Surat Az-Zukhruf. Di samping Tuhan mendengar dan melihat gerak-gerik dari sekalian pekerjaan manusia, juga Tuhan mengirim pula dua malaikatnya, kiraman katibin, untuk menuliskan pekerjaan manusia itu. Kalau kita fahami dengan hati yang suci arti firman Tuhan ini, rasanya tak mungkin kita berbuat apa-apa selain beribadah kepadanya. Namun kita butuh makan dan kebutuhan dunia. Berbuatlah yang secukupnya, kesederhanaan, agar kita kusyuk beribadah. Sebab percuma kamu serakah, kamu tamak, kamu selalu berbuat salah dan dosa. Tuhan melihat dan malaikatnya mencatat apa yang engkau kerjakan. Lalu nomor 13, simak baik-baik sahabatku. Nomor 13, kalam. Tuhan mempunyai sifat kalam. Arti kalam ialah berkata. Mustahil ia bisu. Kalau Tuhan bisu, tentu ia tidak dapat memerintah dengan baik. Tuhan mempunyai sifat berkata. Sifat-sifat ini, termasuk sifat kalam, adalah sifat-sifat yang kadim, yang berdiri atas zat yang kadim, yaitu zat Tuhan. Al-Quran itu adalah sifat Allah yang kadim, bukan hadis, bukan makhluk, bukan ciptaan. Sebagai faham kaum Mu'tazilah, adapun yang tertulis dan dibaca yang terletak di atas mashaf, maka itu adalah gambaran dari Al-Quran yang kadim itu. Kita tidak boleh mengatakan Al-Quran itu makhluk, walaupun yang ia maksud perkataan yang tertulis di atas mashaf itu, karena perkataan itu adalah gambaran dari kata Allah yang kadim. Dalil bahasa Tuhan mempunyai sifat kalam. Lihat hadisnya di video, artinya yang saya bacakan. Dan berkata-kata Tuhan dengan Musa, sebenarnya berkata-kata. An-Nisa 163. Kalau kita fahami arti bahasa Tuhan ini, sebenarnya sudah patut kita fahami setiap kata-kata itu. Simak baik-baik sahabatku. Nomor 14. Nomor 14, kaunuhu, kadiran. Tuhan bersifat dengan kaunuhu, kadiran. Artinya,
tetap selalu dalam keadaan berkuasa. Mustahil ia dalam keadaan lemah. Oleh sebab itu, Tuhan mempunyai sifat kudrat, maka ia tetap selalu dalam keadaan berkuasa, tak pernah berhenti, sekejap mata pun. Dalilnya, sama dengan sikap, kudrat tadi. Lalu nomor 15. Kaunuhu muridan, artinya, tetap selalu dalam keadaan menghendaki, mustahil ia dalam keadaan tidak menghendaki. Dalilnya sama dengan dalil sifat iradah. Simak baik-baik sahabat channel Lubuak Carito. Nomor 16, kaunuhu aliman, artinya, tetap selalu dalam keadaan tahu. Mustahil ia dalam keadaan tidak mengetahui, oleh karena Tuhan mempunyai sifat ilmu, maka ia selalu dalam keadaan berilmu. Dalilnya sama dengan dalilnya sifat ilmu. Sahabat channel Lubuak Carito. Nomor 17, kaunuhu hayan, artinya, Tuhan tetap selalu dalam keadaan hidup. Mustahil ia dalam keadaan mati. Oleh karena itu Tuhan mempunyai sifat hayat, maka ia selalu dalam keadaan hidup. Dalilnya sama dengan dalil sifat hayat. Nomor 18. Kaunuhu samyan, artinya, Tuhan selalu dalam keadaan mendengar. Mustahil ia dalam keadaan tuli, oleh karena Tuhan mempunyai sifat sama, maka ia selalu dalam keadaan mendengar. Dalilnya sama dengan dalil sifat samak. Simak baik-baik nomor 19. Nomor 19, kaunuhu basiran, artinya, Tuhan selalu dalam keadaan melihat. Mustahil ia dalam keadaan buta, karena Tuhan mempunyai sifat basar, maka ia selalu dalam keadaan melihat. Dalilnya sama dengan dalil sifat basar. Simak baik-baik sahabat channel Lubuak Carito. Ini nomor 20. Kaunuhu mutakalimun, artinya, Tuhan selalu dalam keadaan berkata. Mustahil ia bisu, oleh karena ia mempunyai sifat kalam, maka ia selalu tetap dalam keadaan berkata. Dalilnya sama dengan dalil sifat kalam. Inilah yang dinamakan oleh kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan sifat Tuhan yang 20 yang wajib diketahui dan diyakini seyakin-yakinnya oleh setiap orang muslim yang balik berakal. Kalau sudah diyakini sifat yang 20 yang mesti ada pada Tuhan, dengan sendirinya kita mengetahui 20 sifat yang mustahil tidak mungkin ada pada Tuhan, yaitu lawan dari sifat 20 tadi. Dengan mengetahui yang 20 wajib dan 20 yang mustahil, maka kita sudah membayarkan yang bertalian dengan i'tikad tentang ketuhanan. Sahabat channel Lubuak Carito, simak baik-baik. Ini ada satu lagi, yaitu yang harus bagi Tuhan. Arti harus di sini ialah boleh membuat dan boleh pula tidak memperbuat, sekalian pekerjaan yang mungkin diadakan. Tuhan tidak dipaksa untuk membuat atau untuk tidak membuat. Tuhan berfirman menyatakan sifat ini. Simak baik-baik sahabat channel Lubuak Carito. Lihat ayatnya di video. Artinya yang saya bacakan. Simak baik-baik. Kalau ia mengkehendaki, ia boleh mengasihi kamu. Dan kalau ia mengkehendaki, ia boleh pula menghukummu. Surat Al-Isra 54. Kalau kita fahami arti ayat ini jauh ke dalam hati, makin percayalah kita dengan keajaiban terhadap seseorang. Jika Tuhan yang berkehendak, tak ada yang tak mungkin. Namun sebaliknya, jika Tuhan yang menghukummu, dengan sekejap mata musibah bisa saja menghancurkanmu. Sahabat channel Lubuak Carito, demikian 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil dan satu sifat yang harus bagi Tuhan semesta alam, yang wajib diketahui dengan cara mendalam oleh setiap insan muslim yang sudah balik dan berakal dan mempunyai akal. Sahabat channel Lubuak Carito, mungkin sebagian orang yang masih meragukan sifat 20 ini atau masih belum faham dan mengerti. Berarti orang itu belumlah punya akal atau bodoh atau gila. Meskipun umurnya sudah tua, ini perlu untuk kamu koreksi diri sendiri. Apa kamu ini manusia beriman yang punya Tuhan? Tanya dalam hatimu agar engkau paham dengan sifat Tuhanmu dan Tuhanmu. Orang yang tidak mengetahui secara mendalam sifat-sifat ini, niscaya ia tak akan mengerti dan tidak akan yakin hal-hal yang bertalian dengan Tuhan atau ketuhanan yang Maha Esa. Adapun nama-nama Tuhan 99, banyaknya nama-nama itu sudah diterangkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tersebut dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, yaitu tunggu episode berikutnya. Nah sahabat channel Lubuak Carito,
Ikuti terus kelanjutannya agar engkau benar-benar faham dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan punya akidah yang mendalam. Dari Abi Hurairah, beliau berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Tuhan Allah mempunyai 99 nama. Barang siapa menghafal semuanya, akan dimasukkan ke dalam sorga. Sahabat channel Lubuak Carito, bagaimana nama yang 99 itu? Dan bagaimana menghafalnya yang cepat? Tunggu episode berikutnya, jangan sampai dilewatkan. Tunggu episode terbarunya. Wassalam dari Lubuak Carito.